kitab Mukhtasar Siratin Nabi wa Ashabihi al-Asyarah karya Al-Hafidh Abdul Ghani ibni Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah yang wafat tahun 600 Hijriyah. Kata beliau rahimahullah, masih dalam fasal tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah disebutkan akhlak beliau yang pertama, yaitu seorang yang pemberani, manusia yang paling pemberani. Selanjutnya akhlak beliau yang kedua, kata beliau, wa kana askhan nasi ma su'ila syai'an qat faqala la. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Di antara bukti yang menunjukkan kedermawanan beliau adalah tidaklah beliau ditanya atau tidaklah beliau diminta sesuatu apapun terus beliau mengatakan tidak. Yakni beliau tidak pernah menolak permintaan orang, tidak pernah menolak orang yang meminta-minta. Ya. Dan ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta maka jangan kamu hardik, jangan kamu tolak mereka. Maka sebagai pengamalan beliau terhadap perintah Allah ini, beliau tidak pernah menolak, menyuruh pulang dengan tangan kosong siapapun yang meminta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama bahwa tidaklah ada orang yang meminta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau beliau punya barangnya, beliau punya sesuatu yang dia minta, maka beliau akan berikan. Ya. Bayangkan sampai-sampai ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul pimpinan orang munafik di Madinah, ya kan? Dia punya anak namanya Abdullah, salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Abdullah bin Salul ini, munafik ini meninggal, ya, datanglah sahabat Nabi ini Abdullah, anaknya, mengatakan, "Ya Rasulullah, saya minta kain yang Anda pakai, saya mau jadikan kafan untuk ayah saya." Orang munafik. Saya mau jadikan kafan, saya minta ridanya. Rida itu kain yang digunakan untuk menutupi tubuh bagian atas. Kalau orang umrah atau ihram maksud saya, kain yang dipakai untuk bagian atas itu namanya rida. Yang dipakai untuk bagian bawah namanya izar. Ya Rasulullah, saya minta rida, kain yang atas itu. Saya mau jadikan kain kafan untuk ayah saya. Maka Nabi SAW berikan. Nabi SAW berikan. Nah, walaupun ada sejumlah sahabat yang tidak setuju, ini merasa keberatan, ya Rasulullah ini orang munafik, ngapain gitu dikasih kain gitu. Nah, tapi Nabi SAW tidak pernah menolak permintaan selama itu bukan hal yang melanggar agama tentunya. Dan tidak ada masalah memberikan kain kepada orang kafir, baik dia hidup maupun dia mati, kan asalnya tidak ada masalah. Beliau tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kata para ulama, kalau Nabi SAW memiliki apa yang diminta, beliau akan langsung kasih saat itu juga. Kalau beliau lagi tidak punya, lagi kosong, lantas ada orang minta, beliau akan berkata, nanti kamu datang lagi, sekarang saya tidak punya apa-apa, ya, nanti tanggal misalnya bulan sekian akan ada harta upeti datang dari luar kota, nanti kamu datang lagi baru saya kasih. Jadi beliau tidak pernah menolak, mengatakan tidak ada gitu, tidak pernah. Ya, ini dari kedermawanan Nabi SAW. Ya. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjadi pelayan Nabi SAW selama 9 tahun, menjadi pembantu Nabi SAW 9 tahun, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi dibandingkan Ramadan. Dan ini kita bisa melihat bagaimana tingkat kedermawanan Nabi SAW dengan melihat murid-murid beliau, ya, dengan melihat apa? Murid-murid beliau, bahwa Nabi SAW dan para sahabat bukan orang yang kekurangan dunia, enggak. Mereka dunia itu banyak. Kalau dibilang apakah mereka orang miskin? Tidak juga. Ya. Ada saatnya beliau sangat kaya, tapi cuma sebentar. Ya. Tidak pernah tinggal lama. Datang harta. Ya, setiap gonimah, setiap fai, Nabi dan keluarganya dapat 1/5. Gonimah 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, 1/5-nya. Bayangkan kalau gonimahnya luar biasa besar. 1/5 itu sudah jadi hak milik beliau, itu 1/5 milik beliau. Kalau dikatakan harta beliau, iya harta beliau. Cuman 1/5-nya ini beliau kalkulasi berapa kebutuhan makan saya dengan istri-istri saya sama anak-anak saya selama setahun.
Oh, kalkulasinya sekian, sudah dikeluarkan dari 1/5 itu untuk setahun, sisanya diserahkan kepada kaum muslimin yang membutuhkan, yang miskin, yang datang meminta dan seterusnya. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga demikian. Beliau pernah dihadiahi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, ya, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib atau setelah Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan pernah mengirimkan kepada Aisyah radhiyallahu anha 15.000 dinar kalau nggak salah, 15.000 dirham, belasan ribu dirham pokoknya. Di pagi hari, sorenya sudah habis, sudah habis, disedekahkan. Jadi mereka bukan orang miskin sebenarnya, mereka orang kaya, tapi uang itu tidak pernah tinggal. Ini pengajaran Nabi SAW kepada murid-murid beliau, kepada para istri beliau, ya, semuanya seperti itu. Karena kalau dibilang mau menumpuk kekayaan, ya Nabi SAW sangat memungkinkan. Banyak jatahnya beliau SAW. Ya, 1/5 dari ghanimah, bayangkan. Itu lumayan besar, sangat besar bahkan. Tapi tidak pernah ada yang bertahan lama. Rahasianya adalah beliau SAW meninggalkan apa yang diberikan oleh Allah kepada beliau di dunia untuk disimpan di akhirat, diserahkan kepada Allah untuk disimpankan oleh Allah supaya ya Allah serahkan nanti pada hari kiamat. Ya, kisah yang sudah sering kita ceritakan, bagaimana Nabi SAW suatu ketika pernah menyembelih seekor kambing, kemudian beliau berpesan kepada Aisyah, ya Aisyah, bagi-bagikan semua kambing ini. Kemudian beliau keluar meninggalkan rumah. Setelah itu beliau datang kembali. Setelah beliau kembali ke rumahnya, beliau bertanya kepada Aisyah, ya, bagaimana sudah dibagi-bagi semua kambing ini, bagian kambingnya? Kata Aisyah, ya Rasulullah, semua bagian kambing ini sudah saya bagikan, tinggal satu pahanya untuk kita. Tinggal satu pahanya untuk kita. Maka kata Nabi SAW, justru semua yang kamu bagi-bagikan itu untuk kita kecuali pahanya. Ya, yakni yang kamu keluarkan, yang kamu bagi kepada orang, itulah yang menjadi milik kita. Karena kepemilikan yang sebenarnya adalah kepemilikan di akhirat, bukan kepemilikan di dunia. Ya, sebagaimana kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat, bukan kehidupan dunia. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Bahwa kehidupan akhirat, disitulah kehidupan yang sebenarnya. Harta juga, disitulah harta yang sebenarnya, bukan di dunia. Maka kata Nabi SAW, semua yang kamu bagi-bagikan dari kambing itu, itulah yang jadi milik kita. Kecuali satu pahanya kambing yang kamu tidak bagi-bagikan, itu bukan untuk kita. Kenapa? Karena itu kita akan makan, jadi kotoran, keluar, habis. Nggak ada, kita tidak akan dapatkan itu di akhirat, paha kambing yang ini. Paha kambing yang kamu bagikan itulah yang akan kita dapatkan di akhirat. Ya, karena itulah Nabi SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah abadalahu Allahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. 6. Dan juga sudah dimaklumi bagaimana spesialisasi sedekah dalam menggugurkan dosa-dosa. Siapa yang banyak dosa-dosanya dan kurang-kurang istighfarnya, perbanyak sedekahnya. Yang banyak dosanya namun kurang istighfarnya, maka perbanyak sedekahnya. Nabi SAW bersabda kepada perempuan, dan ini juga berlaku pada laki-laki, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai perempuan, banyak-banyaklah kalian bersedekah. Kenapa? Karena aku melihat kalian menjadi penghuni neraka yang paling bawah, menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Maka ketika disebutkan bahwa kalian menjadi penghuni neraka yang paling banyak, Nabi sebutkan solusinya supaya jangan seperti itu, banyak-banyaklah kalian bersedekah. Iya. Dan banyak sekali dalil-dalil keutamaan tentang bersedekah ini, menjadi orang yang dermawan. Iya. Menunjukkan ya, kebalikan dari sifat dermawan adalah sifat bakhil, pelit, kikir. Nah, ini sifat yang tercela dan merupakan sifatnya orang-orang munafik, sifatnya orang-orang Yahudi. Dan jangan seorang berpikir bahwa cara untuk dia mendapatkan dunia dengan cara kikir. Jangan sekali-kali berpikir bahwa kalau kita menahan harta itu akan tambah banyak. Kalau kita tidak mengeluarkan harta itu akan tinggal dan bertambah banyak, nabung gitu. Ya.
Bukan dilarang menabung, dianjurkan menabung, tidak ada masalah. Cuma maksudnya jangan berpikir kalau ditabung-tabung akan tambah banyak. Ya. Apalagi kalau konteksnya bakhil, kikir. Alhamdulillah kalau lancar juga sedekahnya. Ya. Dan menabung tentunya Nabi SAW lakukan seperti yang saya katakan tadi ya. Beliau sudah keluarkan sedekah apa? Makan setahun, itu kan tabungan dari Nabi SAW. Beliau menabung secara tidak langsung seperti itu. Namun maksudnya adalah jangan seorang berpikir bahwa harta kalau mau banyak disimpan, jadi ditahan, jangan dikeluarkan. Kalau disedekahkan bakal berkurang. Nah, enggak, itu pemikirannya orang-orang yang apa? Orang-orang yang kurang imannya kepada hari akhirat. Nah, al-bakhil yakni orang yang menahan hartanya untuk hak orang lain, yakni pada harta kita itu ada haknya orang lain. Bakhil adalah orang yang menahan hak orang lain. Hak orang lain dari kita bukan cuma sedekah-sedekah, bukan cuma zakat yang wajib, ada juga sedekah-sedekah. Ya. Ini namanya bakhil. Yang lebih parah daripada bakhil ada namanya syuh. Asyuh. Ya. Syuh itu bakhil kepada diri sendiri. Biar untuk kepentingan diri sendiri, hitung-hitungan. Nah, itu syuh, lebih parah daripada bakhil. Kalau bakhil, dia tidak mau keluarkan uangnya untuk orang. Kalau syuh, biar dirinya sendiri dia tidak mau. Ya, beda-beda tipis dengan penghematan. Ya, ini orang syuh seperti ini kalau dia ketabrak mobil, yang ditanyakan duluan sandalnya, bukan kakinya. Ya, tidak apa-apa badannya sakit-sakit, yang penting hartanya tidak hilang. Gitu. Ini syuh, kikir sama diri sendiri. Pakaiannya sudah seharusnya diganti, ya, sandalnya seharusnya diganti, tapi tetap tidak mau keluar. Bukan karena hemat ya, tapi karena tidak mau keluar hartanya. Biar untuk kepentingan dia sendiri tidak mau sekali. Itu syuh, sangat berbahaya. Itu dalam perkara dunia, tidak kebayang masalah akhirat. Ya, tidak kebayang masalah akhirat. Nah, kepentingan agama. Ya, untuk sekolah agama anaknya hitung-hitungan, ya, hitung-hitung. Untuk membeli buku-buku agama hitung-hitung, ya, hitung-hitung. Untuk ini, untuk itu hitung-hitung. Untuk masalah agama hitung-hitungan. Ya. Nah, dan Nabi SAW pernah mengingatkan kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha, ya Fatimah, la tuqi fayuqillahu alaik. Atau bihadzal ma'na kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu hitung-hitungan dengan Allah, kalau tidak Allah akan hitung-hitungan juga dengan kamu. Allah juga akan hitung-hitungan dengan kamu. Ini mempersempit rezekimu. Nah, maka ini sifat terpuji yang kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang sangat dermawan. Berikutnya, wa kana ahlaman nas. Beliau adalah manusia yang paling halim. Halim itu manusia tahan banting. Halim itu lebih dalam, lebih kuat dibandingkan sabar. Jadi beliau bukan cuma bersabar, tapi beliau halim, tahan banting. Ya, lihat bagaimana ketika semua paman beliau memusuhi beliau kecuali Al-Abbas. Ya, itu pun Al-Abbas belakangan kan baru masuk Islam. Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam di awal-awal bersamaan tahunnya dengan Umar bin Khattab, tapi meninggal di perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Ya. Nah, bagaimana sabarnya beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tahannya ketika dimusuhi oleh kerabat-kerabat beliau di Mekah. Bagaimana beliau ketika satu kabilah mereka, bapak keluarga besar Banu Hashim dan Bani Muttalib diboikot, diembargo secara ekonomi oleh semua suku-suku Quraisy. Tidak boleh ada yang jual barang kepada mereka dan tidak boleh beli barangnya mereka. Sampai-sampai banyak sahabat yang mati kelaparan ketika itu. Ya, paman beliau yang walaupun musyrik tapi ikut bersama Nabi SAW, yaitu Abu Thalib, sakit gara-gara kekurangan makanan. Khadijah radhiyallahu anha habis hartanya di masa itu untuk membiayai kaum muslimin. Ya. Beliau orang yang sangat tahan banting, ini tahan dengan tekanan, itu halim. Tahan dengan tekanan. Bagaimana ketika beliau datang ke Taif, ya, meminta untuk siapa yang mau beriman kepada saya, bela saya.
Beliau diusir, dilempari batu sampai berdarah. Ya. Nggak kebayang, ya, nggak kebayang ada orang mengalami hal semacam itu. Ya, ketika turun malaikat gunung, malaikul jibal ketika datang malaikul jibal mengatakan kepada beliau, Muhammad, Allah menyuruh saya untuk mengikuti apa yang kamu katakan. Kalau engkau menyuruh saya menghimpit mereka dengan gunung penduduk Taif ini, saya akan lakukan. Tapi lihat halimnya beliau, tahan bantingnya beliau, tahan tekanan, tahan mental, ya, tahan mental. Beliau mengatakan, enggak, jangan. Ya. Sebelumnya beliau berkata, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, mereka tidak tahu. Kata beliau, justru saya ingin kalau Allah mengeluarkan dari keturunan mereka nanti orang yang beriman. Ya. Di Madinah juga luar biasa. Bagaimana tekanan yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang munafik. Ya. Semua penderitaan beliau sudah rasakan. Tinggal mati, tinggal dibunuh saja belum. Tinggal dibunuh. Itu karena Allah menjamin dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin bisa dibunuh. Allah jamin dalam Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang menjaga kamu wahai Muhammad dari manusia. Kalau masalah luka, berdarah, patah, diracuni, ya, hampir mati, semua sudah beliau rasakan sallallahu alaihi wasallam. Tekanan yang luar biasa. Nah, maka beliau ahlamun nas, manusia yang paling tahan banting, paling kuat perasaannya, ya, tidak baperan, tidak gampang ini. Ya. Musibah, meninggal ininya, meninggal itunya, meninggal anaknya, meninggal istrinya, semuanya sudah dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sama sekali tidak mempengaruhi tugas beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul. Beliau seorang dai yang profesional, ya, dan terpengaruh dengan apapun yang menimpa beliau. Beliau sedih, tapi tidak terpengaruh sampai ke jobnya, ke kerjaan beliau sebagai seorang Nabi. Ya. Ini luar biasa halimnya, ya. Luar biasa tekanan yang dialami oleh Nabi SAW, dan betapa beliau sangat kuat untuk menahannya. Dan inilah yang menjadikan beliau sebagai manusia yang paling kuat, ya. Karena manusia yang paling kuat bukan kuat fisiknya, tapi hatinya, mentalnya, jiwanya yang bisa menerima semua ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang menjadikan beliau sebagai manusia yang paling diridhoi oleh Allah. Allah ridhoi. Manusia yang paling Allah ridhoi adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling ridho kepada Allah. Apa itu ridho? Saya terima darimu semua apa saja, terserah. Saya mau dikasih apa, saya terima. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala ridho. Kalau ridho kepada seseorang, Allah tidak peduli berapa amalan dia, mau sedikit, mau banyak, mau kecil, tidak ada masalah. Ya. Kalau Allah sudah ridha kepada seorang, Allah tidak perhatikan apa yang diserahkan, persembahkan kepada Allah. Sekecil apapun yang dipersembahkan kepada Allah, Allah terima, dan itu sudah cukup. Allah ridho kepadanya. Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang paling diridhoi karena semua macam takdir yang baik dan yang buruk semua sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau menerima semuanya tanpa ada protes sama sekali. Ridho dengan Allah. Yani saya terima semua yang datang darimu ya Allah, apapun itu. Ya. Dan inilah kunci untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kalau kamu mau Allah ridho kepadamu, kamu juga harus ridho semua yang datang dari Allah. Jangan mau mendapatkan ridho Allah, tapi baru ada gangguan sedikit tidak terima. Tidak bisa. Al jaza min jinsil amal, bahwa balasan disesuaikan dengan jenis amalan. Kamu mau terima, kamu mau Allah ridho kepadamu sehingga Allah berkenan menerima salatmu yang compang-camping, menerima zakatmu yang sangat kurang, menerima puasamu yang seperti itu. Kau mau Allah terima, ya terima juga semua yang datang dari Allah, jangan protes. Maka niscaya Allah juga akan menerima semua yang datang darimu apapun itu. Ya. Inilah yang menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang paling tinggi, ya, yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat beliau yang ketiga, wa kana ashadda hayaan minal adra'i fi khidriha la yuthbitu basruhu fi wajhi ahad. Nabi SAW adalah manusia yang paling pemalu, lebih malu dibandingkan perempuan perawan yang dipingit. Mata beliau tidak pernah tinggal lama di satu tempat. Maksudnya beliau tidak pernah melihat dalam waktu lama ke satu wajah orang, muka orang. Ya, kalau kita bilang apa? Janjang, ya.
Tidak pernah janjiin orang begitu melihat begitu, tidak pernah. Karena saking pemalunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau ada sesuatu yang beliau tidak sukai, ya, tidak sukai, beliau lihat dulu ini layak atau tidak, ya. Kadang para sahabat cuma lihat muka beliau berubah, sudah para sahabat sudah tahu ini Rasulullah tidak suka ini. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menikah dengan siapa? Zainab, ya, yang disebut dalam surah Al-Hujurat. Kalau salah Zainab, ya, radhiyallahu anha, ya, di mana diadakan pesta di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai pesta walimah, masih ada sahabat yang apa? Duduk-duduk. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'dana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina inah walakin idza du'itum fadkhulu wa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadits inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq. Ya, jadi sahabat ini sudah selesai pesta, orang sudah pada pulang, masih duduk-duduk situ. Ini kan malam pertama, ya. Ya, malam pertama Nabi SAW, Nabi juga, ya kan namanya malam pertama tentunya mau ketemu istri. Ini sahabat masih duduk-duduk di situ, mau disuruh pulang, beliau malu. Tamu kan, tamu, lihat. Ya, beliau tidak menyuruh pulang. Kenapa? Karena besarnya rasa malu Nabi SAW menjaga, ya, menjaga apa namanya perasaan sahabat ini, tapi di sisi lain juga ya gimana? Ya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini untuk menegur mereka. Ya, bahwa kalau sudah selesai makan pulang, jangan lama-lama di rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini diantara bentuk tingginya haya Rasulullah SAW, rasa malu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Disebutkan bahwa beliau tidak pernah memandang satu wajah orang itu lama-lama. Ya. Kalau kayak kita apa namanya bertemu orang kemudian malu-malu, sungkan lihat mukanya, malu gitu. Nah, seperti itu. Nabi SAW tidak pernah apa tajam pandangannya kepada seorang. Dan yang jelas al-haya sangat layak dimiliki tentunya oleh Nabi SAW. Fa innal haya la yati illa bi khair. Karena rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Namun kapan rasa malu itu sudah dicabut dari seseorang, maka itu berkumpul padanya semua keburukan. Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau sudah kehilangan rasa malu, maka berbuatlah sesuka kamu. yakni orang yang dicabut rasa malunya oleh Allah Ta'ala, maka apa? Iya, berkumpul padanya semua keburukan. Dan banyak di kisah-kisah disebutkan bagaimana malunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana beliau tidak pernah menyentuh bayat. Bayat itu kan asalnya kalau sumpah setia, ya, kepada pemimpin itu asalnya jabat tangan, jabat tangan. Tapi Nabi SAW tidak pernah melakukan itu pada perempuan. Mereka hanya menjulurkan tangan mereka, perempuan begini menjulurkan tangannya, kemudian Nabi mengatakan, "Qad bay'atukum." Saya sudah bayat kalian, selesai pulang. Beliau tidak pernah menyentuh tangan perempuan manapun selain dari perempuan yang menjadi mahram beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini akhlak beliau yang ketiga, rasa malu yang tinggi dari beliau Alaihi Salatu Wassalam. Kemudian sifat atau akhlak yang kelima, wa kana la yantaqimu li nafsihi wa la yaghdabu laha illa an tuntahaka hurmatullahi fayakunu lillahi yantaqim wa idza ghadiba lillahi lam yakum li ghadabihi ahadun. Kata beliau rahimahullah, sifat beliau berikutnya, beliau tidak pernah membalas dendam untuk kepentingan pribadi, tidak walaupun satu kali. Ya, kita bisa baca sirah dengan semua kezoliman yang dilakukan kepada Nabi SAW, tidak pernah sekalipun beliau membalas dendam untuk kepentingan pribadi, nggak pernah. Lihat di kisah Taif tadi, ini sudah di istilahnya diamuk masa oleh satu kota, dilempari batu. Satu kota yang main hakim sendiri, beliau tidak pernah membalas. Perempuan siapa kemarin namanya Zainab, ya, Zainab bintu siapa, perempuan Yahudi
yang meracuni Nabi Muhammad SAW di perang apa? Perang apa? Hah? Di perang Tabuk. Orang yang makan racun ini, kambing yang sudah diracuni oleh perempuan Yahudi ini, selain korban, selain Nabi SAW, ada beberapa sahabat lain yang jadi korban, tapi terbunuh. Nabi SAW tidak meninggal karena Allah jaga. Ya. Perempuan ini kemudian dikisos, dihukum mati. Tapi kata Nabi SAW, ya bukan karena saya mau hukum mati dia bukan karena dia meracuni saya, tapi karena dia membunuh sahabat ini. Yani sahabat ini punya hak untuk dikisos, diberikan haknya berupa apa? Hukum kisos, hukum mati bagi yang membunuhnya. Adapun saya enggak, beliau tidak jatuhkan sama sekali hukuman kepada perempuan itu sehubungan dengan meracuni beliau sendiri. Beliau menjatuhkan hukuman karena hak sahabat yang terbunuh itu. Jadi beliau tidak pernah membalas dendam untuk kepentingan pribadi. Wala yakdhabulah, dan tidak pernah marah untuk membela diri sendiri, tidak pernah. Orang Arab Badui itu luar biasa. Orang Arab Badui, Arab nomaden yang tidak punya tempat tinggal menetap. Kalau musim panas mereka ke mana? Mereka ke utara, ke Syam, bikin kemah di situ, kemah kumpul-kumpul gitu. Ya, itu Arab Badui namanya. Jadi bukan Arab pedalaman, bukan. Jadi kalau musim panas mereka ke utara, ke Syam, ya, ke cuaca yang lebih dingin, ya mereka kumpul di situ, bikin tenda-tenda begitu, kumpul di situ. Nanti kalau musim dingin bongkar tenda, pindah ke selatan, ke dekat ke Yaman yang agak panas suhunya. Di situ lagi bikin tenda. Itu Badui namanya, orang Arab Badui. Pindah-pindah, tidak punya kampung tetap. Ini orang Badui kalau kita lihat dalam hadis luar biasa kasar-kasarnya. Ya Muhammad. Ya, dipanggil pakai nama padahal tidak boleh panggil nama. Ya. Nabi SAW santai saja. Santai saja. Jelas ya? Sekarang orang sudah haji tidak dipanggil haji biasa tersinggung. Ya. Ya walaupun ya sebaiknya juga ya, sudah menjadi uruf ya. Kita juga harus menjaga kebiasaan itu ya. Kalau sudah haji ya dipanggil haji lah, jangan tidak. Ya, gitu. Karena namanya uruf, kebiasaan baik kan seperti itu tidak ada masalah lah, dijaga. Tapi di sisi lain juga orangnya juga harus jangan tersinggung ketika tidak dipanggil, atau ustadz atau kiai, ya, atau dia kiai tapi dipanggil ustadz, itu kan turun derajat ya. Kiai kan lebih tinggi dibandingkan ustadz ya. Saya kiai ini bukan ustadz misalnya, atau sebaliknya. Umum saja semua seperti intinya. Beliau tidak pernah marah karena dipanggil dengan panggilan yang salah. Pernah datang Arab Badui, Nabi sedang berkendara, tiba-tiba langsung dicegat, ditarik yang beliau pakai keliling di leher, kalau ini langsung ditarik ridaknya beliau SAW, ditarik sampai berbekas di lehernya. Kirain ada apa? Ternyata cuma mau tanya agama Islam. Orang Arab Badui ini, Nabi jawab dengan sabar. Iya. Orang Arab Badui yang kencing di masjid, orang Arab Badui macam-macam tingkah-tingkahnya, disebut dalam banyak hadis. Nabi SAW tidak pernah marah kepada mereka karena kalau menzalimi diri beliau sendiri, tidak pernah. Tidak ada satupun kejadian di mana beliau marah untuk membela diri atau membalas untuk diri. Iya. Kecuali kalau pelanggarannya berupa melanggar hurmatullah, melanggar apa-apa yang Allah haramkan, baru beliau jatuhkan hukum. Bukan karena untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan hukum Allah. Fayakuna lillahi yantaqim, sehingga jadinya beliau menghukum itu karena Allah. Wa idza ghadiba lillahi lam yakum li ghadabihi ahad, dan kalau beliau marah karena Allah, maka tidak ada yang boleh marah lain kecuali beliau. Maksudnya beliau marah karena Allah, kau dosa ikut-ikutan, saya saja. Nah, dan ini tentunya sifat yang sangat sulit, karena tabiatnya manusia itu tidak mau kalau dirinya direndahkan, nggak mau kalau dirinya direndahkan, dipandang enteng sama orang, nggak mau. Maka pasti akan ada pembelaan, akan ada ego ya pada dirinya yang akan membela dirinya bahwa saya tidak begitu, gitu. Saya tidak begitu.
Kalau dia di ini, dia akan membalas. Ya, tentu saja dibolehkan membalas kezaliman dengan hal yang semisal dengannya, boleh. Kita dizalimi, kita balas balik, boleh. Yang penting jangan lewat, jangan lebih. Jangan lebih. Kapan lebih sedikit? Tidak boleh. Kalau kamu mau membalas tapi tidak tahu bagaimana caranya supaya pas, nggak boleh. Makanya dalam hukum jinayat, luka di kepala itu yang ada kisosnya, itu cuma luka yang sampai kelihatan tulangnya. Ya. Kalau ada orang dipukul kepalanya pakai benda tajam, kemudian sampai kelihatan putih tengkoraknya dalam, nah kisos yang seperti itu yang bisa diganti. Adapun kalau cuma teriris begitu, terpotong tapi tidak sampai ke dalam, itu tidak ada kisos. Ya. Dibayar, diganti rugi. Kenapa tidak dikisos? Karena di zaman dulu untuk mengukur kedalaman itu tidak bisa. Ini berapa dalam masuknya? Saya mau balas gimana caranya? Anggap misalnya, saya ukur kedalamannya masuk ke dalam sekian senti. Sekarang bisa nggak kamu balas dengan sekian senti yang sama? Sulit, ya, sulit. Biasanya lebih. Jadinya kezaliman. Jadi beda milimeter saja untuk membalas itu kezaliman, dilarang dalam Islam. Ada cara yang lain, bukan dengan mengkisos luka-luka semacam itu, tapi diganti dengan harta. Diganti dengan harta. Jadi membalas saja yang kisos harus persis sama, tidak boleh lebih, tidak boleh lebih parah dibandingkan yang dikenakan kepada kita. Ya. Ini menunjukkan bahwa Islam, ya, bukan membolehkan membalas hal yang buruk dengan hal yang buruk. Ya, walaupun Islam kemudian menganjurkan kepada yang terbaik, wala in sabartum lahuwa khairun fahuwa khairul lissabirin. Kalau kalian sabar dan memaafkan, maka itu lebih baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau memilih opsi yang terbaik, bukan opsi yang standar. Kita boleh memilih opsi yang standar, boleh. Ya. Namun dianjurkan juga memilih opsi yang terbaik. Rahasia di sini, dan ini hal yang sangat sulit ini. Sangat sulit kalau sudah menyangkut, maksudnya kamu bisa ambil harta kamu ini, tapi jangan coba-coba ya ganggu kehormatan saya atau nama baik saya atau diri saya. Itu hal yang kadang berat untuk seorang manusia tahammul, tahan banting ketika person individunya dia yang diserang, dirinya dia yang diserang. Ya, Nabi SAW mampu melakukan semua itu. Beliau sama sekali tidak terpengaruh dengan semua serangan yang tertuju kepada diri beliau sebagai individu. Tidak terpengaruh untuk membalas dendam. Marahnya beliau karena Allah. Nah, ini hal yang berat. Karena itulah hal yang seperti ini, ya, hanya bisa dilakukan oleh orang yang merasakan manisnya keimanan. Dan kuncinya satu, yaitu mengetahui kadar diri. Ya. Seorang manusia kalau dia mengetahui kadar dirinya, maka tidak ada satupun dari dirinya yang akan dia bela. Ya, ada yang mengatakan, oh kamu orangnya pelit, kamu orangnya begini, kamu orangnya begitu, dicela orangnya. Ya. Nah, atau kamu misalnya orang yang divonis, bahkan sampai dikafirkan sekalipun, kamu orang kafir, kamu melakukan ini, kamu itu kan hukum kepada individunya dia. Terserah kamu bicarakan apa tentang individu, selama tidak berhubungan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikarenakan jiwa ini pada dasarnya sudah hina memang, maka apa yang mau dibela dari diri ini? Ya. Apa yang mau dibela? Ya. Sebagaimana sering disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, ketika banyak tudingan, banyak serangan, banyak kalau tahdiran dari luar, ya. Kata beliau rahimahullahu taala, adapun saya tidak adapun kami, kata beliau, adapun kami, maka kami ini terlalu rendah untuk mau membela diri. Ya. Yani saya tahu rekam jejak saya tahu kehidupan saya, dosa apa yang pernah saya lakukan sendiri-sendiri, dosa apa yang saya lakukan terang-terangan, dosa apa yang pernah saya lakukan sendiri-sendiri, sembunyi-sembunyi, siapa orang-orang yang saya pernah zalimi pakai mulut saya, siapa orang yang saya pernah zalimi pakai tangan saya, pakai harta saya, pakai dosa saya sendiri tahu. Saya tahu, bahkan mungkin banyak dosa saya yang saya sudah lupa, tapi Allah tahu. Nah, kalau kita mengetahui bahwa diri kita punya banyak dosa seperti itu, untuk apa dibela? Ya.
Untuk apa dibela? Karena memang sudah hina memang. Kalau ada seorang mengatakan kamu hina, ya betul. Ya, bukankah kita diciptakan asalnya mimma mahin, dari air sperma yang hina kata Allah Taala. Jadi asalnya seperti itu. Asalnya seperti itu. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sifat dasarnya adalah zalim lagi bodoh. Kalau dikatakan kamu bodoh, ya memang bodoh. Kamu zalim, ya memang ada kezaliman. Maka tidak perlu ada yang dibantah. Tidak perlu ada yang dibantah kalau berkenaan dengan diri pribadi, diserang individunya, diserang ininya. Tidak ada yang perlu dibela. Boleh membela, silakan. Di sini kita tidak berbicara opsi yang standar. Kita melihat akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau melakukan seperti itu? Karena beliau tidak memandang diri beliau pribadi. Beliau tidak memandang diri beliau pribadi. Beliau menyadari betul bahwa hamba semakin rendah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin tinggi. Maka kalau jiwamu atau kalau kamu dicela oleh orang, biarkan, memang seperti itu. Malah mungkin celaan dia kepada kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan aslinya kamu. Mungkin kamu lebih bejat dibandingkan celaannya dia kepada kamu. Mungkin kamu lebih rendah lagi dibandingkan perendahan dia kepada kamu. Kalau kamu sadari dosa-dosamu semua yang kamu lakukan kepada Allah Ta'ala, ya, syukur-syukur dia cuma cela kamu. Ya, seandainya dosa ini kata para ulama memiliki bau, tidak ada orang yang mau dekat-dekat dengan kita. Seandainya dosa ini ada baunya, tidak ada orang yang mau dekat-dekat dengan kita karena saking baunya. Ya. Maka kalau cuma celaan seperti itu sudah bikin kamu ngambek, ya, sudah ya berusaha untuk mengangkat diri, tidak usah. Ya, tidak usah. Karena siapa yang mencoba mengangkat dirinya, Allah akan merendahkannya. Innahu haqqun Allah alla yurfa'a syai'un min amri dunya illa wada'ah. Sudah menjadi sunnatullah, tidaklah seorang berusaha mengangkat dirinya kecuali Allah akan merendahkannya. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq pernah ada masalah dengan seseorang. Abu Bakar As-Siddiq dicela. Nabi cuma tonton, Nabi cuma liatin. Nabi liatin orang itu mencela Abu Bakar As-Siddiq. Kamu begini, kamu begini. Abu Bakar diam. Abu Bakar diam, tidak menjawab apa-apa. Ya. Nabi liatin, ditontonin. Karena namanya juga manusia biasa. Karena dibilangi berkali-kali macam-macam hinaannya, akhirnya Abu Bakar ngomong, membalas. Satu kali beliau balas, Nabi pergi, tinggalkan mereka. Maka Abu Bakar heran, ya Rasulullah, tadi saya dihina-hina, saya di ini, Anda diam saja. Giliran saya membela baru satu kali, Anda sudah pergi. Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, tadi itu ketika kamu diam dari celaannya, ada Jibril yang membantu kamu, membela kamu, dia yang membela kamu. Tapi ketika kamu sudah membalas, Jibril pergi. Saya juga nggak tertarik lagi untuk melihatnya. Ya. Maka orang-orang yang dizolimi, ya, akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu dia mau menolong dirinya sendiri, tidak perlu dia mengangkat dirinya sendiri. Allah Taala yang akan mengangkatnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang tawadhu, merendah diri, ya, di hadapan Allah, untuk Allah, kecuali Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Ya, maka orang-orang, ya, Nabi SAW kenapa betapa tinggi kedudukan beliau? Karena Allah Ta'ala dan para malaikat yang membela beliau. Beliau sama sekali tidak pernah membalas kalau itu hubungannya dengan masalah pribadi beliau. Cercaan, tuduhan, tudingan diarahkan kepada beliau. Beliau sudah dibilangi tukang sihir, penyair, orang gila, dan seterusnya dengan semua tuduhan. Ya, dengan semua tuduhan. Beliau sama sekali tidak pernah membalas kamu yang gila, tidak pernah. Ya. Kenapa? Karena itu semua masalah pribadi. Yani selama kamu hanya menyerang pribadi saya, tidak ada masalah. Saya secara pribadi tidak butuh membela diri, dan memang tidak ada yang butuh saya tinggikan dari diri saya. Tidak ada yang butuh saya bela dari diri saya. Tapi kalau sudah menyerang agama Allah, itu masalah lain. Barulah beliau kemudian sallallahu alaihi wasallam membalasnya, atau menghukum orang yang melanggar hurumatullah, hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Wallahu taala alam bissawab. Saya kira ini tambahan beberapa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak sini disebutkan sifat-sifat atau akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang sangat mulia. Insyaallah taala kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Wal ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.